Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra dari kelas reguler 21A, NPM saya 2015-1052. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa topik pembahasan kita, yaitu yang pertama, apa itu circular flow diagram. Circular flow diagram ini merupakan salah satu model-model ekonomi yang berkaitan langsung dengan mata kuliah kita, yaitu ekonomi mikro. Circular flow diagram ini dapat diartikan juga sebagai arus lingkaran barang. Nah, circular flow diagram ini adalah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Nah, di circular flow diagram ini ada yang dinamakan dengan business, faktor market. Faktor market itu dapat kita sebut juga sebagai pasar. Yang ketiga yaitu household atau rumah tangga. Yang keempat yaitu product market. Product market ini dapat kita sebutkan juga sebagai faktor produksi. Nah, household itu kan tadi seperti yang sudah saya bilang dinamakan juga sebagai rumah tangga. Rumah tangga ini adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri. Kemudian, bisnis atau perusahaan yaitu melakukan kegiatan produksi yang kemudian akan menghasilkan produk yang biasa berupa barang atau jasa. Dalam proses menghasilkan produk ini, perusahaan menggunakan faktor-faktor yang dimiliki oleh rumah tangga. Nah, berdasarkan diagram ini, maka saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan bisnis atau perusahaan. Bisnis atau perusahaan ini menciptakan barang-barang atau menyalurkan jasanya ke pasar atau market. Mengapa demikian? Karena pasar atau marketlah yang dapat menerima atau membeli dalam skala besar produk-produk atau jasa-jasa yang dimiliki oleh perusahaan ini, lalu disalurkan kembali ke rumah tangga. Pasar juga bisa membeli dalam jumlah yang besar karena pasar sifatnya ini hanya memproduksi saja, bukan hanya untuk menyalurkan saja, bukan untuk memproduksi seperti perusahaan atau produsen. Kemudian dari pasar ini disalurkan ke rumah tangga atau household. Nah, household ini tadi membeli barang-barang atau jasa yang mereka butuhkan dari pasar tadi. Kemudian household ini menjadi konsumen dari pasar tersebut. Lalu dari household ada yang dinamakan dengan faktor-faktor produksi. Nah, mengapa dari household atau rumah tangga ini langsung ke faktor produksi? Mengapa tidak kembali ke pasar atau tidak langsung ke perusahaan? Karena faktor-faktor produksi itu biasanya terdiri dari berbagai kelompok, seperti sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia ini biasanya dimiliki oleh rumah tangga. Contohnya, sumber daya alam itu bahan-bahan baku, atau dapat kita katakan sebagai tanah, lahan yang akan disewa oleh perusahaan atau bisnis atau produsen. Kemudian sumber daya manusia ini dapat kita katakan sebagai pekerja yang akan bekerja di suatu perusahaan itu. Lalu sumber daya modal. Nah, karena faktor-faktor produksi ini tadi dimiliki oleh household atau rumah tangga, maka perusahaan membeli faktor-faktor produksi tadi atau menyewa faktor-faktor produksi tadi dari rumah tangga. Makanya siklusnya dari rumah tangga lalu ke faktor produksi kemudian ke perusahaan karena perusahaan yang membeli faktor-faktor produksi ini tadi dari sang pemilik atau yang dinamakan dengan rumah tangga. Lalu kenapa circular flow diagram ini dianggap sebagai faktor penentu permintaan dan penawaran? Nah, dapat kita lihat dari sini bahwasannya tadi faktor-faktor produksi tadi kan dimiliki oleh household atau rumah tangga. Nah, perusahaan ini menyewa atau
mempekerjakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh household ini, kemudian membayarkan upah, gaji, atau sewanya kepada household kembali. Nah, dari sini terjadilah terjadilah bahwasannya circular flow diagram ini mempengaruhi permintaan. Karena semakin banyaknya uang atau sewa atau gaji yang dimiliki oleh household, maka kan semakin tinggi juga permintaannya atau semakin tinggi juga barang yang dibutuhkan sehingga permintaan terhadap barang juga jadi semakin tinggi. Kemudian hubungan dengan penawaran, jika perusahaan ini mendapat faktor-faktor produksi yang baik dan household ini mendapatkan gaji atau sewa yang sesuai, maka faktor-faktor produksi tadi kan sangat mempengaruhi antara perusahaan dan rumah tangga. Karena saling mempengaruhi, maka itu juga akan mempengaruhi permintaan serta penawaran terhadap barang. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.